turun yuk, turun. Gua ngeliat lagi sebelah kanan gua tembok kerajaan. Yang pertama gua ngeliat lagi, sebelah kiri gua itu jurang. Yang gua tahu historinya, yang ada di situ itu suka ngejilatin darahnya gitu. Makanya gua langsung, deh pakai, tutup, bawa ke Batu Kukus, langsung bawa ke pos gitu kan. Gitu. Nah, yang 2 orang cewek, bang, gue mau ambil air nih, jangan mau buang air kecil tadi. Oh iya di sana di pos di Kanang Barak itu ada, gue bilang. Nah, lama teriak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya, teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue ini udah ada Bang Hendro. Waduh, Abang, gimana kabarnya Bang? Siap. Alhamdulillah sehat. Sehat Bang ya, Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Hendro nih. Sebelum Bang Hendro menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak kepada Bang Hendro karena meluangkan waktunya datang ke sini dan akan membagikan pengalaman ini ke teman-teman semua yang insya Allah nih teman-teman semua di balik pengalaman Bang Hendro ini, teman-teman semua bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya. Nah Bang, kalau boleh tahu nih Bang, pada video kali ini nih, Bang Hendro pengen ceritain kejadian di mana nih Bang? Kejadiannya di Gunung Gede pastinya. Gunung Gede. Oke, itu kejadian tahun berapa itu Bang? 2015. 2015. Dan itu lewat jalur mana itu Bang? Standar ya, maksudnya jalurnya nggak terlalu ekstrim, Cibodas aja. Oh, Cibodas Putri apa Cibodas? Cibodas tuh, naik Cibodas, turun Cibodas. Oh, Cibodas. Kan ada juga yang Cibodas Putri, ada juga Putri Cibodas. Ya terserah teman-teman lah gitu kan. Dan kalau boleh tahu lagi Bang, intinya tuh ngalamin kejadian apa itu Bang? Yang pasti banyak lah kejadian-kejadian mistis, ya berupa bentuknya lah. Oke, dan kalau boleh tahu lagi Bang, totalnya berapa orang itu naik gunung itu? 11 orang termasuk Bang Hendro? Termasuk gua. Oke, mungkin tahan dulu kali ya Bang Hendro nih, teman-teman semua udah pada penasaran. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu Bang Hendro, silakan kopinya. Alhamdulillah. Oke, langsung aja kita sikat. Pada saat itu tahun 2015 gitu kan, sekitar 2015. Jadi waktu itu gue dikontak sama beberapa orang gitu kan, termasuk sama teman juga gitu kan. Jadi bawa beberapa orang nih, ada sekitar 10 orang gitu kan, 6 cowok, 4 cewek. Nah, jadi dikontak untuk jadi guide waktu itu kan, jadi guide naik ke Gunung Gede. Dan mereka nih memang beberapa orang ini ada yang sudah pernah dan ada yang belum pernah, dan lebih banyaknya sih yang belum pernah semua gitu kan. Sempat kita telepon, by telepon kita atur janjian ketemuan di Jakarta waktu itu, yang di daerah Dan Mogot dengan pesertanya gitu kan.
Kita ngobrol dan memang sih mereka satu sisi belum ada pengalaman di naik gunung gitu. Yang punya pengalaman naik gunung tuh hanya cuman beberapa orang doang gitu kan. Saya tanya, kalian sudah pernah naik gunung gede belum? Yang sudah pernah naik gunung nih? Oh udah pernah. Jalur mana? Mereka ada yang bilang lewat jalur Putri, ada yang pernah bilang juga lewat jalur Cibodas saat itu. Minggu depannya ketemuan tuh, kita ketemuan, ngobrol, ngasih tahu nih prepare alatnya, makanan, logistik, transport, sampai untuk simaksinya gitu kan. Akhirnya gue kumpulin nih KTP-nya dia kan gitu kan. Dari awal berangkat sih fine-fine aja gitu, nggak ada masalah gitu kan. Terus udah gue daftar ke simaksi, oke, semua udah oke, dan transport juga udah oke. Gue brief ke peserta itu, saat itu gue brief tentang masalah barang yang dibawa gitu kan, dan sempat gue bilang ada yang head gak nih gitu kan. Oh nggak ada bang, aman gitu kan, kita aman semua kok, yang cewek-cewek gitu kan. Udah kira kita brief, udah selang seminggu ya memang dari Jakarta pun juga kita nggak ada masalah gitu kan. Hari H dong, ketemu dong hari H, kita ketemu, kita waktu itu naik mobil pribadi semua kan, 2 mobil lah kita jalan. Posisi waktu itu kita jalan sekitar abis zuhur. Abis zuhur kita jalan, sampai sana itu sekitar jam 3-an lah. Ya udah istirahat tuh, sampai Cibodas kita istirahat kan, santai kita makan lah, ngopi apa. Memang tadinya mau dibablas tuh, cuman kan berpikir karena mereka ini kan terbilang baru ya, terbilang anak-anak baru naik gunung. Sekitar jam 4, gue memutuskan, yuk jalan gitu kan. Packing lagi barang-barang semua, dicek lagi semua barang-barang. Udah jalan ke simaksi, kita kasih lihat daftarannya, terus pakaian dari atribut dari kaki sampai pala itu udah komplit semua gitu kan. Dan si yang jaga pun juga oke, jalan deh, nggak ada masalah gitu kan. Setelah pos pendaftaran itu ada kita masuk itu kayak ada pintu gerbang gitu kan, ya kan, bukan pintu gerbang sih sebenarnya, rumah ya, rumah pos biasa gitu kan. Nah pada saat masuk, gue ketemu sosok kayak penjaga kerajaan di situ satu, dan gue ngeliat jelas megang tongkat, terlihat jelas banget. Kayak biasa aja dia diem gitu, dan gue bilang assalamualaikum, permisi gitu kan. Udah kita naik jalan, naik jam 6 itu gue ada di Telaga Warna, maghrib di Telaga Warna. Itu gue sebenarnya nggak mau gitu, karena kan memang punya histori yang nggak enak di situ gitu kan. Dan memang cerita-cerita banyak dari pendaki-pendaki pun juga Telaga Warna ini emang agak menyeramkan gitu, maksudnya agak-agak danger gitu di jam-jam maghrib gitu kan. Nah di situ pun juga gue ketemu pocong di belakang pos Telaga Warna. Oh iya. Jadi depan itu kan ada Telaga Warna, telaga gitu kan, belakangnya depan itu kan pos lagi kan. Ini kan jalur tengah kan. Nah, disitulah gue di belakang pos itu gue ngeliat pocong yang sama saat gue pendakian pernah juga. Sebelumnya ke situ juga maksudnya. Oh ketemu lagi gitu pocong itu lagi gitu. Akhirnya gue memutuskan, yuk jalan lagi yuk gitu kan. Karena gue nggak mau nih mereka ini akan melihat gitu kan, dan akan menjadi ketakutan buat mereka gitu. Karena ini beberapa kan baru naik gitu kan. Udah akhirnya gue jalan lah ke sana, ke atas lagi, sampai di penyancangan, di pos penyancangan yang mau ke air terjun Ceberem. Hati gue udah gak enak sebenarnya gitu kan, untuk menaik ke atas lagi tuh kayaknya udah gak enak nih hati gue gitu kan. Terus tetap gue melanjutkan karena kan gue di sini sebagai guide gitu kan. Udah gue ngelanjutin aja deh. Itu kan malam ya, jam 7 ya. Jam 7 itu kok kayak orang banyak banget ke arah air terjun gitu. Gue berpikir kayak nggak mungkin deh ini jam 7 malam kok ada orang mau ke air terjun Ceberem gitu kan. Nah, gue maju tuh jalan tuh, gue maju jalan ke arah jalur. Nah, gue ketemu tuh satu sosok bapak-bapak. Dek mau kemana kata dia? Mau naik pak katanya. Kenapa pak? Oh ya hati-hati ya, takut ada apa-apa. Udah
sebut aja, kata maksudnya baca doa atau apa gitu dia. Dia cuma menyampaikan itu aja. Oh iya Pak. Udah gue diam lagi tuh, gue diam. Dia jalan dan sosok bapak-bapak itu pas gue lihat tuh udah nggak ada gitu. Gue kaget lah, bapak itu jalan cepet banget. Gue pikir positif ya, nggak mau berpikir yang negatif di gunung. Lari kali bapak itu ngejar orang kali ke bawah ke Ciberem gitu kan. Tanya nih ke teman-teman yang 10 ini nih. Udah Bang, mau jalan lagi? Yuk kita jalan lagi. Jalan lah. Pas saat gua naik mau ke pos Rawadenok 1, itu gua ngeliat sebelah kiri itu kerajaan, tembok. Sampai pos Rawadenok 2. Sebelah sini jurang kok, sini kayak ada kerajaan batu bata merah. Besar gitu batu merah. Kokoh gitu. Nah gue cuek aja lah, jalan lah, gue cuek aja bodoh gitu kan. Gue jalan cuek. Sempet ada yang berbicara waktu itu, temen gue bilang, tadi di penyancangan ngobrol sama siapa? Nggak tahu. Orang kayaknya, gue bilang orang mau ke Ciberem gitu kan. Oh udah, dia gitu doang. Di Rawadenok 2 gue nggak ada masalah. Ah udahlah, gue berpikir positif. Jalan aja lah, orang gue kesini cuma mau bawa orang, ngajak orang liburan, mereka pengen naik gunung. Ya udah cuek aja gue jalan gitu kan. Udah jalan aja cuek. Di Batu Kuku 1 ada salah satu orang yang gak kuat, cewek nih, namanya Devi gitu. Devi bilang, Krek, gue panggilnya Krek kan lo. Yeah. Krek, Bang Krek, istirahat dong, gue gak kuat banget. Nah lu mah kenapa? Kata gue, capek banget Bang, asli. Nah dia bisikin ke gue, nggak maksudnya nggak bisikinnya nggak bisikin banget gitu. Sorry Bang, ini kayak gue datang bulan Bang hari ini Bang. Lu ngomong deh sama teman-teman deh, gitu kan. Jangan ngomongnya sama gua gitu. Kira gua berhentilah di Batu Kuku 1. Gua bilang, ini temen lu si Devi datang bulan nih. Serius Dev? Iya. Kan gua bilang dari awal pendakian, jangan sampai ada yang datang bulan ya pada saat di jalur atau di atas gitu. Sebenarnya gua segi positifnya adalah kenapa gua bilang begitu? Karena ribet ya, maksudnya lu bawa pembalut gitu kan, terus harus ganti, lu harus bersihin lagi cucinya kan gitu, harus bawa lagi atau dikubur gitu kan. Itu doang sih sebenarnya kan positifnya gitu. Akhirnya gue berbicara sama dia, gimana nih, sama teman-teman juga gimana. Ya udah Bang, mau gimana gitu. Akhirnya lu sih Dev gimana sih Dev, ada temannya satu nggak ngomong-ngomong gitu ya, nggak tahu orang tahu datangnya bulannya cepet kata dia. Gue juga nggak tahu gitu kan. Terus bawa sih Bang untungnya. Ya udah bawa, karena memang gue menganjurkan bawa pembalut, takutnya nih buat di ranselnya dia sakit kan. Nah, makanya gue ganjel pembalut gitu, makanya sengaja gue suruh bawa gitu. Ya udah, ada sarung nih, bawa sarung. Nih bawa sarung gue kasih, yang cewek-cewek temenin gantiin. Udah gue tunggu di sini. Gak lama mereka ganti pembalut. Gue lagi ngerokok nih, gue lagi bakar rokok. Terus ngerokok nyantai. Tiba-tiba teriak, gue kaget. Kenapa nih? Cek. Gue bilang. Gue cek, center, pingsan. Bang, Dev, pingsan. Si Devi pingsan. Yaudah tutupi dulu, gak enak kelihatan. Gue bilang tutup. Kok bisa? Nggak tahu nih, tiba-tiba pingsan tadi. Wah, ada apaan nih gue bilang. Tapi pembalutnya langsung gue suruh pakein teman-teman yang cewek gitu. Pakein. Karena yang gue tahu historinya, yang ada di situ itu suka ngejilatin darahnya gitu. Makanya gue langsung udah pakein, tutup, bawa ke Batu Kukus, langsung bawa ke pos gitu kan. Gue bilang. Akhirnya dibawa sama temennya dia, mama anak-anak dibawa tuh. Terus gimana nih? Ya udah tunggu dia sadar dulu. Akhirnya pakai minyak kayu putih tuh, gue suruh kasih minyak kayu putih. Bang, gua kenapa? Kata dia. Enggak apa-apa, lo capean, gue bilang. Cuman dia nggak mau cerita nih, belum cerita. Dia juga ternyata melihat, temen dia belum mau cerita sama gue gitu kan. Udah akhirnya rapi lagi kan, udah rapi. Ya oke, jalan lagi yuk. Dan ternyata yang head ini nggak kuat gitu. Aduh, gue mikir nih, mau ke Batu Kukus 2 itu udah nggak kuat nih. Ya masa gue harus di jalur sih gitu kan.
Masa gue mau di air panas atau di rumah pemandangan? Gue tanya, masih kuat nggak? Masih bang, tapi kita pelan-pelan aja. Yaudah, kita pelan-pelan ya, jalan ya. Kita di ngecamp di kandang batu aja ya. Akhirnya gue jalan dong, dari Batu Kukus 1, Batu Kukus 2 gue jalan. Gue sempat istirahat di rumah pemandangan. Gue ngerokok, tes sama mau bikin kopi tuh. Itu di dalam, gue ngeliat gede badannya. Rambutnya panjang, matanya merah, gede. Aduh, gue bilang, mencekam kayak ini malam nih. Gue berpikir, di kandang batu gue bakal mencekam nih malam nih kayaknya. Gue berpikir udah nggak beres nih, gue bilang nih. Udah belum pada ngopinya gitu, karena emang masih di situ. Posisinya anak masih lama gitu, istirahat tuh lama banget di rumah pemandangan tuh lama banget gue bilang. Dan itu masih di dalam, itu masih ada orang itu gitu. Terbang, mesti ngopi nih bang, kata dia. Ada cewek juga kan. Ayo jalan yuk, kata dia. Tanggung nih, kata dia. Bang berapa lagi sih bang? Deket sih, gue bilang nggak jauh. Ayo jalan yuk gitu kan. Udah jalan tuh. Akhirnya udah beres-beres lah, beres-beres. Udah beres-beres, kopi udah habisin tuh. Yang namanya dingin, tempat dingin, adalah cuek aja, panas-panas juga nggak bakalan melepuh lah gitu kan. Perempuan yang datang bulan ini nggak kuat gitu, dan akhirnya gue mencetuskan dan mengambil keputusan, yaudah camp di sini. Kandang batu. Di kandang batu, camp di kandang batu. Kita buka tenda, kita masak, itu tidak terjadi apa-apa. Saat kita mau tidur, itu tenda kayak duprak-uprak, angin gede. Oh, angin gede banget, padahal namanya kandang batu ini kan nggak ada banyak pepohonan kok. Kayak orang anginnya gede banget gitu, koprak. Bang ini nah bang ini. Enggak sih, nggak apa-apa, kayak angin deh, gue bilang. Coba gue keluar deh gitu kan. Pas gue keluar, itu satu kandang batu, penghuni semua. Aduh, gue bilang, kenapa bang? Enggak apa-apa. Yang pernah naik gunung juga sempat keluar juga. Coba, gue mau keluar juga. Bener bang angin. Ya coba aja, gue bilang. Ternyata dia juga ngeliat gitu. Aduh bang, dia bilang, cepet ngomong sama gue. Aduh bang, dalam aja bang, dia. Mau gimana gitu kan? Ya kita baru lah udah kuprak-kuprak deh, gitu kan. Biarin deh gitu kan, biarin deh. Mau robo deh tuh tenda deh, biarin aja besok pagi deh, benerin deh, gue bilang. Ya gue akhirnya inget si kata-kata bapak-bapak yang ketemu di rumah penyancangan gitu kan, di pos penyancangan. Hati-hati ke atas, terus berdoa gitu. Akhirnya gue cuman berdoa aja dalam hati, ya udah deh, mau gimana gitu kan, pasrah gitu kan. Nggak lama hilang tuh, kayak udah kuprak-kuprak tuh hilang. Tapi gue keluar lagi di kandang batu, gue ketemu sosok yang macan. Gue pikir itu macan beneran, dan ternyata gue tanya satu orang, gue keluar deh bentar deh, lu ngeliat macan nggak? Enggak bang. Oh ya udah fix, gue bilang, berarti gue doang yang lihat. Deh, masuk. Pada saat si macan tuh menunjukkan nampakkan diri gua, dan si macan itu makin lama tuh makin mendekat ke tenda gua gitu. Dan akhirnya gua ngerasa di dalam tenda pun gua ngerasa, kok ini macan makin dekat ya perasaannya. Karena ada suaranya gitu kan, gitu. Aduh, gua keluar lagi kan. Pas saat gua keluar hilang. Bukan macan yang hilang. Beberapa makhluk-makhluk yang ada di situ hilang. Entah mungkin takut sama si macan atau gimana, gue nggak ngerti. Tapi si macan itu ada, dan dia nangkir di depan tenda gue. Sampai pagi gue mau tidur, dia balik, hilang. Gue tidur jam 3 itu, cuma gara-gara gitu doang. Bangun pagi kan, udah gue ngeteh, gue bikin Indomie gitu kan, gue makan mie. Nah, mereka juga pada masak gitu. Nah, disitulah perselisihan dimulai. Gue tanya, ini mau lanjut apa mau tidak gitu. Karena gue berpikirnya gini, ini bakal mereka pasti ngelihat gitu. Karena beberapa mereka udah ada yang ngasih sinyal ke gue, ngasih kode gitu kan. Berarti mereka ngelihat nih gitu kan. Cuman gue nggak mau menceritakan di situ gitu kan. Udah akhirnya gue bilang,
Gimana? Udah bang, turun bang. 2 orang. Si Devi sama Anita. Turun bang. Karena si Devi udah gak kuat bang. Gimana Dev? Kalau gua sih suara terbanyak aja ya. Lanjutlah, udah anggung udah nyampe sini. Dikit lagi puncak gitu kan. Gimana nih? Enggak lah, turun aja deh. Udah sempet berselisih tuh. Ribut lah akhirnya. Enggak, gua mau turun titik kata dia. Gua kasihan sama Devi. Dev lu gimana Dev? Gua tanya kan. Ya kalau mau lanjut bang. Kalau mau turun ya turun kata dia. Ya gue sih terserah gitu kan. Akhirnya perselisihan. Udah sekarang gini. Kalian rundingin. Ya. Di dalam tenda. Berunding. Udah gue di luar. Tinggal keputusannya bagaimana. Udah akhirnya gue sambil ngopi sambil nunggu mereka tuh keputusannya pagi hari. Gue tanya gimana akhirnya? Lanjut bang. Wow, makin dakdikduk dong ya kan. Jantung makin dur makin gue ngeri nih di malam ntar ada apa lagi nih gitu kan. Jalan lah gue di kandang badak, sampai di kandang badak. Posisi itu gue siang ya, jam 12. Makan siang kita masak apa. Nah yang 2 orang cewek, bang gue mau ambil air nih, jangan mau buang air kecil tadi. Oh iya di sana di pos di kandang badak itu ada gue bilang. Nah gak lama teriak. Abis itu teriak, gue kaget dong, berdiri langsung gue berdua nih sama yang temen gue sama temennya dia nih yang udah gue kasih kode lah, maksudnya yang gue percaya 1 orang. Jalan. Namanya Indra gitu. Gimana Indra? Kenapa kata dia? Bang, kayak orang nggak bisa ngomong. Gitu. Akhirnya digampar nih sama si Indra nih, plak. Kenapa lu? Udah dah, nggak apa-apa katanya. Gue ngeliat di situ ada sosok cewek, Kunti, di dalam pos itu ternyata gitu kan. Gue ngeliat, gue sengaja gue ngintip. Oh ini gue bilang yang bikin dia teriak. Ra, sini, kenapa? Lu ngeliat gak? Dalam, ntar lu lihat. Ngintip aja. Dia gini. Oh iya, bener bang. Iya nih bang. Yang kurang ngajar kan sih, yang bikin teriak nih gitu. Emang anaknya berani sih, gue akuin anaknya berani gitu. Ngambil air tuh badan gue merinding. Karena sosok Kunti itu emang di situ terus gitu kan. Udah, di nesting udah penuh, gue balik lagi sama si Indra. Indra, balik lagi Indra. Ngapain? Udah yuk, ikut gue, balik lagi. Balik, minta maaf Indra. Karena yang gue tahu nih, ini bakal ngikut Indra. Sampai atas, sampai kita balik bawah. Kenapa? Gue mikir si Devi lagi dateng. Gitu kan. Ini pasti banyak yang ngikutin nih, gue bilang. Ya juga ya, yaudah. Bah, gue bilang, maaf ya, jangan ganggu kita ya, gitu. Kita mau liburan, kita mau naik gunung, kita mau have fun, gitu. Jangan ganggu kita ya. Dia masih ketawa, cekak-cekian gitu kan. Wah, siang-siang ketemu beginian, gue bilang. Akhirnya, yaudah deh, kita balik lagi yuk. Makan lah, kita makan. Habis makan jam 1, gue jalan. Itu tidak ada apa-apa gue jalan. Di puncak pun juga gue gak ada masalah. Pada saat di puncak itu gue sekitar jam 3, jam 4 kalau gak salah gue. Dan itu pendakian paling terlama. Karena kan bawa 1 orang yang udah head gitu. Yeah. Udah sore kan di atas, di puncak, udah kita foto-foto. Turun yuk, istirahat yuk di bawah yuk, kita ngecamp. Semalam lagi, yaudah ya bang, turunlah gue dari puncak tuh ke Surya Kencana. Nah di Surya Kencana itu biasa aja kita bangun tenda karena masih sorean. Jam 5 lah gue nyampe tuh di Surya Kencana jam 5. Nah pada saat malam, abis maghrib, gue ketemu itu macan lagi. Macan yang ketemu di kandang batu. Gue ketemu, dia diem, dia sosoknya diem. Gue penasaran itu di ujung ada apa ya gitu kan, di ujung banget. Kayak ada orang gitu, gue bilang siapa gitu. Gue tanya lagi nih sama yang 1 orang ini nih. Ra, enggak deh. Di ujung lu lihat gak? Kayak ada orang. Iya bang, ada orang itu bang. Kelihatan itu. Gue jalan lagi ke depan, gue jalan. Tenda gue tinggal, gue situ anak gue tinggal. Dan gue ketemu orang yang di bawah, yang pas saat di pos 1. Mau masuk yang kayak model kerajaan, penjaga kerajaan, di situ dia lagi duduk.
memantau gua lah, ibaratnya memantau gua lah, memang lagi mantauin gua gitu. Udahlah jalan, gue balik lagi ke tenda. Yaudah, gue balik lagi ke tenda. Keluar yuk, ngeriung yuk, ngopi, kita ngopi. Itu lama-lama satu-satu masuk. lagi ngeriung, kita lagi ngopi apa. Ini lama-lama pada masuk sih, gue bilang kan, ada apaan nih gitu kan. Gue tinggal sendirian gitu. Ngapain? Sendirian. Dan ternyata pas gue balik arah, itu memang ada sosok di situ. Ada kuntilanak, ada pocong, ada genderuwo, ada berbagai macam yang bentuknya di situ ada gitu. Makanya gue bilang, oh ini anak-anak yang bikin masuk. Pas gue buka tenda, ada begini semua, ditutupin semua ke muka kan. Kalau tidur kan itu biasa ya, sleeping bag udah, muka mah biasa aja. Ini tutupin semua sama sleeping bag. Gue tutup, dah. Gue cuma bilang, tolong dong, jangan ganggu saya sama teman-teman saya. Saya cuma di sini pengen liburan, camping, pengen naik gunung gitu kan. Maaf kalau memang saya di sini ada yang salah gitu kan. Terus udah, nggak lama gue masuk. Si macan tuh makin dekat, ada di sebelah tenda gue pokoknya. Gue nggak dengerin banget suara si macan tuh. Cuma gue bilang sama si Indra, udah nggak ada. Enggak bang. Oh ya udah berarti gue doang yang tahu nih, gitu kan. Gue penasaran. Gue buka tenda lagi dong, gue keluar sambil mau ngerokok. Bener loh, ternyata macan itu ada di tenda gue. Dan si orang yang kayak model penjaga kerajaan itu ada banget di sebelahnya. Akhirnya gue tutup dong. Udah. Gue cuma gini dong, permisi. Dia cuma gini, jangan ngangguk. Gue masuk. Tidur itu gue udah jam 3 ya, hampir mau cip. Pokoknya gue tidur gak pernah bener ya pas itu. Subuh aja gue tidur. Udah pagi nih ini. Pagi deh bangun. Gue nanya, ini mau turun dari mana gitu. Karena kan satu orang udah gak kuat. Gue mau pengen ngambil keputusan saat itu. Gue mau ngambil keputusan turun ke Putri. Mereka ini nggak mau karena gue bilang, lu mau turun dari mana? Bang, kalau dari Putri gimana bang, kata dia. Ya terjal sih, pasti paling terjal gitu. Kalau naik sih oke, kalau turun pasti terjal. Nah kalau sekarang lu kalau mau turun Cibodas, lu naik dulu ke puncak, dari puncak turun lagi. Yang berat dinaiknya doang ke puncak, gue bilang. Ya udah bang, Cibodas aja lah bang lah, yang lebih aman dah gitu kan. Ya udah kita naik, berangkat, balik, packing semua barang-barang semua apa, nggak ada yang ketinggalan semua. Tetap gue ngedampingin si cewek yang head ini. Devi itu ya? Ya, karena si Indra udah pernah naik, gue suruh depan gitu kan. Gue ngedampingin si cewek ini gitu kan. 2 cewek, 2 cowok gitu. Jadi gue takut ada apa-apa gitu. Akhirnya mereka pada depan, gue dampingin mereka nih. Paling belakang gue jalan. Paling belakang ya, sampai di puncak nggak ada masalah. Jam 10-an lah, jam 10 gue di puncak. Ya jam 11 gue turun gitu. Karena gue ngejar gangan sampai maghrib nih di Telaga Warna gitu kan. Jadi turunnya jam 11 gue turun. Makan siang di mana bang? Kandang Badak aja gue bilang. Udah Kandang Badak. Di Tanjakan Setan gue nggak mau ngambil ke arah kanan karena terlalu terjal gitu. Akhirnya gue ngambil ke kiri biar agak muter dikit, nggak apa-apa deh. Gue ngambil ke kiri. Nah di situ dari Tanjakan Setan gue 5 kali diputerin. Jalan. Kok ini lagi. Jalan. Kok ini lagi. Semuanya jalan. Gue mikir. Si Indra nanya, bang, lu kenapa diam tadi? Terus Indra, coba lu perhatiin nih jalan dari tadi. Ketemunya ini lagi. Iya, sama bang. Anak juga. Wah, ini kayak gue nyasar deh nih. Gue mikir gitu, wah kayak gue nyasar nih. Aduh, gue 10 orang lagi tuh. Udah gue baca bismillah. Jalan, bener bang, jalan. Yakin bang jalan ini? Yakin gue. Jalan, udah ikutin aja. Jalan, ketemulah. Pangrango, Puncak Gede. Di situ gue ketemu. Udah aman gue. Gue bilang alhamdulillah. Akhirnya turun lagi kan nggak jauh kan dari Plang yang itu ke Kandang Badak kan nggak jauh kan. Jalan turun, cari yang landai. Gue bilang cari yang landai. Udah buka, makan siang kita, makan siang. Makan siang di Kandang Badak. Di makan siang itu gue aman, ibaratnya udah pada full kan semua, udah yuk. Balik yuk kita yuk, turun.
Dari Kandang Badak sampai Kandang Batu, gue tidak mengalami teror apapun. Aman sentosa. Di Kandang Batu, gue ketemu, gue nyantai lagi, dan gue ketemu lagi macan itu lagi. Macan yang sama pada saat gue ngeliat di Kandang Batu di Surya Kencana. Aku cuek aja kan, santai aja, gue ngerokok aja. Tapi mereka aman gitu. Mereka ketawa ke TV, ketawa. Jadi gue cuma ngeliat roman muka mereka dulu nih gitu kan. Mereka aman nih gitu kan. Dalam hati gue, oh, alhamdulillah aman. Ketawa ke TV. Yang si Datang Bulan pun juga nyantai gitu, nggak ada rasa apa-apa gitu, ketawa ke TV gitu kan. Cuma gue pikir, apa ini benar mereka gitu kan? Apa bukan gitu? Gue mikir gitu kan, karena udah dialamin teror yang bertubi-tubi gitu kan. Cepet gue cubit, Dev, sorry gue cubit ya. Bener kan lo? Iya. Terus gue kelepak. Bang sakit banget dia. Oh iya bener lu gitu. Ada rasa lucunya juga di situ, gue ketawa gitu sendiri. Ya udah akhirnya. Udah yuk, gak usah lama-lama yuk, ngejar waktu yuk, gue bilang. Turun, gue di Kandang Batu gue turun, air panas. Nah, gue ketemu sosok gede di rumah pemandangan. Gede banget itu orang, tinggi. Dan ternyata gue ngeliat muka-muka mereka, ayo bang. Mereka juga ngeliat, ayo ntar lu si Devi nih, kasihan tunggu Devi. Ya udah, kira gue bilang, Dra, lu duluan tunggu di Batu Kukus 1, atau nggak Batu Kukus 2, gue bilang, atau nggak di Rawadenok 2. Udah biarin lah, gue udah nggak mikir tuh, pokoknya nggak mikir teror lah, pokoknya udah gue tungguin di situ deh, pokoknya deh. Karena gue nge-backup si Devi terus, dengan si Devi udah capean gitu kan. Dev masih kuat nggak? Masih bang, turun. Gue bawa madu, waktu itu kan gue bawa madu, gue kasih nih minum madu aja biar enak. Bilang, lu mut-mutin aja madu yang stick dulu ada tuh, udah mut-mutin aja. Tuh ngeliat gede, si Devi juga, bang, lanjut aja bang kata dia, mau istirahat bang. Ya udah yuk. Lanjut lah gue bablas tuh gue ngejar anak-anak yang sisanya nih 6 orang nih kan. Gue ngejar, ketemu di Rawadenok 2 mereka gitu kan, pada istirahat di Rawadenok 2 gitu kan. Akhirnya udah istirahat bang, istirahat. Itu udah sore itu di Rawadenok 2 udah sekitar jam 4 gue pokoknya tuh. Di Rawadenok 2 jam 4 udah. Gue mikir udah bentar aja di sini ya. Karena hawanya udah gak enak, di Rawadenok 2 tuh gak enak, hawanya udah gak enak banget deh gitu kan. Yaudah bang, bentar aja bang. Kita ngerokok aja bentar nih. Karena emang sebagian tuh emang banyak pada ngerokok juga gitu kan. Akhirnya ngerokok. Udah ada sebatang ya, yuk jalan yuk. Ayo jalan gue di Rawadenok 1 gue ngeliat cewek itu pakai kebaya jalan, padahal lagi pas istirahat juga gitu. Maksudnya gue sengaja gue spare 2 gue istirahat, Rawadenok 1 gue istirahatnya nggak lama, maksudnya break bentar aja gitu. Nah itu ngeliat cewek gue kebaya, pakai kebaya, itu kayak gimana sih orang cewek pakai baju kebaya gitu kan jalan. Kok gue mikir gitu sampai gue mikir, di gunung ada ya cukup bayar. Apa emang lagi ngetren gitu, lagi musim trennya pakai kebaya naik gunung gitu kan? Kayaknya nggak mungkin deh gue bilang. Cuma muka pucet putih gitu, kayak orang dingin putih gitu. Cakep emang gue akuin cakep. Sebagai manusia gue ngeliat itu cakep, bener cakep gitu. Tapi gue tegur kagak negor gitu kan? Gue mikir wah, gue ngeliat jalannya dia ke arah Rawadenok 2 gitu kan? Gue udah bilang. Udah gue mana muka gue udah gak enak. Turun yuk, turun. Gue ngeliat lagi sebelah kanan gue tembok kerajaan. Yang pertama gue ngeliat lagi, sebelah kiri gue itu jurang. Gitu. Gue ngeliat. Nah ternyata si Indra pun juga ngeliat gitu kan. Jalan bareng tuh di Rawadenok 1 tuh jalan bareng, kita bareng-bareng, udah gak ada yang misah-misah. Gitu. Indra, sampai bawah ini enak apa ya? Katanya. Kayaknya nasi goreng bang gitu ya. Es teh manis Dra, atau enggak air jeruk Dra, enak Dra gitu. Enggak bang ya, ada yang juga ngeletuk. Enggak bang, salah lu bang, Coca-Cola bang kata dia kan. Wah kacau nih gue bilang. Akhirnya udah jalan. Ayo bang jalan. Dan ternyata gue dengar cerita mereka, emang dia ngelihat semua. Gue sebelah itu ngelihat tembok kerajaan gitu. Turun. Nyampe di Penyancangan jam 6 gue nyampe Penyancangan. Oh udah nggak karuan gue di jam 6 di Penyancangan, gue udah nggak karuan nih, udah nggak beres. Gue bilang otak gue udah kalang kabut tuh, maksudnya gue suasana gue udah bad mood banget gitu kan. Aduh, nggak lama gue ngeliat
bapak-bapak yang pertama ketemu. Gimana Kang? Kayak kita kemarin ketemu lagi deh Pak ya? Oh, nggak apa-apa katanya. Emang saya sering kesini gitu katanya. Gimana di atas? Aman? Alhamdulillah Pak, aman gitu. Ya udah, akhirnya ada satu orang yang lihat, Bang lu ngomong sama siapa Bang? Kayak ngoceh-ngoceh sendiri. Nah, gue mikir, lah yang gue ngobrol berarti mereka nggak ngeliat dong gitu kan? Enggak, cuman ngobrol biasa aja kayak dalam hati gue gituin kan. Akhirnya bilang bapak itu, ya udah, turun hati-hati tadi ya. Temennya yang satu jagain ya, yang si datang bulan ini, si Devi. Udah yuk, turun. Dan selesai kan, turun yuk, udah mau jam habis maghrib nih, kita jalan yuk, turun, Telaga Warna, kita istirahat, dan terjadilah kita 11 orang itu melihat pocong itu, gitu. Dan ada beberapa orang yang lihat perempuan di Telaga Warna. Nah, karena kan sempet gue denger ceritanya itu kan Telaga Warna itu historinya denger ya, gue nggak tahu atau salah tahu bener ini. Ya mungkin teman-teman pernah ada yang tahu denger ceritanya. Emang itu kan katanya tempat buat mandinya bidadari gitu katanya ya. Gue denger ya mitosnya dulu gitu kan. Dan itu ada beberapa orang yang lihat cewek pada di situ. Ya, gue bilang, lu pada ngapain? Gue bilang, yang cowok-cowok nih, lu pada ngapain di situ? Sini, gue bilang. Enggak bang, bagus bang katanya. Gue nggak mau tahu dulu nih, nggak mau kepo gitu kan. Dia pulang. Gue tepok-tepokin semua tuh. Ada, ayo turun. Udah duluan, jalan, ayo jalan. Barang-barang gue di belakang ditinggal nih sama yang sehat-sehat lah, istilah yang fit-fit gue ditinggal lah. Kata si Indra, bang, gue tunggu di pos 1 ya, kata dia. Ya udah, ntar tunggu pos 1 aja. Nah, anak mau pada situ, katanya duluan katanya, sebagian. Ya udah, gue temenin si Devi dulu ya, gitu. Backup dia ya, ya udah. Jadi karena berpikir gue mempercayai satu orang itu, satu orang ini udah pernah gitu, makanya gue udah biarin deh. Jalan lah, gue jalan. Nyampe di pos bayangan, drop si Devi. Ya gue udah gak kuat banget, udah lemes badan gue. Akhirnya tas gue, mau gak mau dong tas gue, lu bawain, satu orang bawain. Devi biar gue gendong. Lu gue gendong ya? Yakin bang? Udah gue gendong, mau lu berat semana gue gendong. Karena lu udah lemes. Muka lu udah pucet. Gue bilang, yaudah jalan. Gue gendong tuh, gue gendong. Gue juga udah gak kuat, posisi gue udah gak kuat gitu. Akhirnya gue ketemu pos bayangan, kayak pos 1, kayak pos siskamling gitu. Satu dari sini deh, gue bilang. Istirahat, gue matiin tuh senter semua. Kok suara si Devi makin beda gitu, Dev? Gitu, Dev? Gak bener, gue bilang. Pegangin aja, kita pegangin. Dan itu udah kemasukan. Si Devi itu kemasukan di pos 1. Di pos bayangan, sorry. Di pos bayangan kemasukan. Gue diem aja, udah gue diem ya, gue bilang ini bakal pagi nih, gue takutnya gitu kan. Mana nih gue diem aja, terus gue diem, gue baca-bacaan aja lah, gue baca-bacaan minta tolong lah sama Allah gitu kan. Gue baca-bacaan, ada suara kayak duk kayak orang naik, duk. Gue senterin, nggak ada. Gue matiin, makin kenceng suaranya. Wes bang, siapa bang? Udah masih nyalain senternya. Mereka tidak tahu, dengar tuh suara duk. Gue panggil aja bang, bilang. Bang, ya. Siapa bang? Udah nggak perlu tahu, gue bilang. Udah nggak perlu tahu pokoknya. Udah diem aja, gue bilang. Pas kesurupan nih, gue nanya. Ini kemarin si Devi buang softteknya di mana? Gue bilang. Ada bang, di bawah bang. Nggak dibuang kan? Enggak, bawa. Lu buka tasnya, lu senterin, tapi jangan ke kita nih, yang ke si Devi juga. Softteknya ada kan di tas, coba cek softteknya. Yang cewek, senterin, ada bang. Lu pegang si Devi nih, gue bilang. Ayo sama gue yuk, ke depan yuk, gitu. Gue cek dan itu ternyata masih ada bercak darahnya, gitu. Makanya dia di situ lemes lah, karena ada di tas itu ada bercak darah bekas dia head, dan dia nyucinya nggak bersih. Akhirnya mau nggak mau cuci lagi. Ada air, gue cuci, tapi yang bekas air cuciannya itu gue tumpukin ke tanah lagi, gue masukin tanah lagi gitu kan. Akhirnya bersih tuh, softteknya bersih.
bungkus rapi semua, apa rapi, double plastik, pokoknya gue double-doublein lah itu. Jalan, masukin lagi tasnya. Diam. Nggak lama gue baca doa dengan dalam hati gitu, minta pertolongan Allah. Nggak lama dia orang itu cabut. Maksudnya si yang ada di Devi itu sadar. Dev, gue bilang, ya bang. Wah, udah manggil nih kan. Dev, ya tak, gitu kan. Sama teman-teman juga dipanggil. Mau jalan nggak? Kata dia. Yuk, pulang yuk. Sampai bawah enak nih. Minum-minuman seger nih. Makan soto, makan bakso. Lu kan suka bakso nih, gitu kan. Makan bakso enak nih, Dev. Wih, enak bang. Apalagi minum-minuman seger nih bang. Enak. Ya, pada saat gua turun di pos 1 itu sosok yang kerajaan itu, yang penjaga kerajaan ada sama macan itu. Dia senyum, gue cuma bilang, gue gini, makasih. Dia senyum, gitu doang. Dan gak lama gue turun, diem, gue ngeliat ke belakang, udah gak ada, hilang. Dari situlah gue, pengalaman gue yang lumayan agak diteror ya, maksudnya diteror bener-bener abis-abisan gitu. Turunlah, gue nyampe di warung dan di base camp mereka ternyata cerita dan mereka ternyata juga melihat sama gitu. Sama apa yang pernah gua lihat saat itu gitu. Oke. Dari situ langsung pulang tuh deh. Rame. Gue tetap istirahat dulu di situ. Besok pagi gue pulang. Oh paginya baru cabut tuh ya. Baru cabut. Minum dulu. Bang Hendro silakan. Wah itu pengalaman dari Bang Hendro saat itu naik Gunung Gede tahun 2015 sih Bang ya. Yang dimana saat itu Bang Hendro jadi guide. Jadi gitu kan. Nah, berarti sering ke Gunung Gede Bang? Sering. Tapi yang dari cerita itu tuh gue ngambil, gue bercerita maksudnya ternyata ada yang bilang si yang itu si Devi itu masih keturunan. Keturunan dari? Nggak tahu lah keturunan yang si Surya Kencana, katanya masih ada keturunan darah silsilahnya Prabu Siliwangi, si neneknya atau apa-apanya dia masih punya keturunan. Oke, kira-kira apa Bang penyebabnya dari itu Bang? Teror sampai akhirnya sampai turun terus si Devi sampai kerasukan gitu loh. Kira-kira nih apa mungkin karena Devi itu keturunan itu kah atau gimana? Ya gue nggak tahu ya, mungkin satu ada yang bercerita bahwa si Devi ini masih ada keturunan dari darah Sunda, kerajaan-kerajaan Sunda gitu, silsilahnya gitu. Terus mungkin juga karena dia datang bulan, ya kita diteror semua gitu kan. Dan gara-gara darah head itu kan amis ya, jadi mengundang makhluk-makhluk yang ada di situ gitu. Mungkin itu tuh ya jadi. Mungkin asal dari situ mungkin ya, gitu ya. Ya mungkin juga kan bisa jadi dia yang ada di situ mungkin say hello sama gua gitu kan. Say hello karena kan gue sering naik Gunung Gede mungkin halo gitu kan. Mungkin kan ya ini temen gua nih. Gua mau menunjukin kangen gua nih gak ketemu gitu kan kayak gitu. Abang disapain berarti abang setan juga dong. Oke. Tapi apa di pendakian itu aja abang ngerasain ini bener-bener full teror dari awal sampai akhir nih pas 2015 yang bawa 10 orang itu. Terakhir itu. Itu yang gue alamin. Yang sampai ya dari awal sampai akhir kan itu terus-terusan gitu kan. Terus-terusan. Tapi terserah mau jawab apa enggak, basic abang sendiri seorang guide yang bisa lihat-lihat hal sensitif apa enggak? So kalau masalah itu ya gue pernah bercerita sama orang dan orang itu memang bisa melihat gitu dan ternyata gua katanya punya penglihatan yang sama seperti dia gitu, yang nggak kasat mata bisa ngelihat gitu. Jadi tadi abang sempat ngobrol sama yang orang mungkin punya kelebihan indigo lah, gitu anak ya. indigo. Terus orang indigo ini ngeliat abang, lu sebenarnya bisa nih gitu kali ya. Ada, lu punya keturunan katanya gitu. Nah, itu ngobrol itu setelah pendakian 2015 apa sebelumnya itu? Sudahnya. Oh, baru di situ kejawab gitu ya. Jawab. Kok gue pas di tahun 2015 begini-begini ceritain deh tuh sama orang itu tuh. Jadi gue punya temen nih. Ada indigo, anak indigo. Ya, cerita lah. Gue cerita dong, gue ngobrol gitu. Gue ngobrol masa pendakian nih. Iya. Ya akhirnya emang lu punya ada darah, nggak tahu nih darah keturunan lu dari siapa, gua nggak tahu, cuman emang lu pernah bisa ngelihat gitu dia.
Kalau sekarang kayaknya dia udah enggak deh. Mungkin lu dulu punya sosok nih kata dia. Karena lu punya sosok kata dia gitu. Oke. Nah, kalau untuk trek Cibodas itu menurut Bang Hendro sendiri pos berapa nih? Kayaknya hawanya beda nih gitu loh. Telaga Warna Satu. Terus Rumah Pemandangan Di situ. Rawa Denok 2. Itu aja tuh. Iya. Kayak ngerasa ketika Telaga Warna, Rawa Denok 2, Batu Kukus, Rumah Pemandangan, udah. Sama Kandang Batu. Karena kan Kandang Batu historinya kan emang transit mayat. Iya, dulunya katanya ya gitu. Dulunya kan transit mayat. Gitu. Iya. Di situ. Nah, berarti cuma 3-4 tempat gitu ya. Nah, kalau naik gunung ke situ sering ditongolin nggak ke 4 tempat itu tuh? Nggak terlalu pas sih. pendakian mungkin sebulan kemudian, nggak ada Terakhir nih, gitu. gua kesana nggak Nggak ada apa-apa sih. nggak ada maksudnya ditampakin apa? Enggak. Cuma memang ngerasain hawa itu ada gitu. Hawanya doang. Hawanya doang. Hawa yang nggak enak di mana? Yang setelah 2015 itu mungkin terakhir Bang. Telaga Warna. Tetap Telaga Warna. Tetap Telaga Warna. Dan itu the best bagi gua. View-nya apa-apanya nih? Situasinya, view-nya sih oke. Cuman hawanya aja udah bagi gua the best. The best juga ya. Karena kan pernah masuk ke acara di TV waktu itu Telaga Warna kan. Dan itu emang bener. Nah, menurut Bang Hendro sendiri punya nggak dapat apa sering mungkin dapat cerita dari warga atau apa dulu Telaga Warna begini-begini gitu. Kalau tadi kan sempat ada pendaki lama cerita sama gua, teman sendiri juga. Dan dulu kononnya Telaga Warna itu adalah tempat mandinya para bidadari. Tuh, dan di belakang Telaga Warna itu ada kuburan dulu katanya. Belakang Telaga Warna situ. Di belakang pos Telaga Warna ya? Iya. Kalau kita naik kan ada sebelah kanan tuh. Sebelah kanan, ya. Telaga Warna sebelah kiri ya, gitu ya. Oke. Nah terus kemudian Bang, si Dewi itu kesurupan berarti gara-gara apa? Softtek yang itu? Softtek yang belum dibersihin. Belum dibersihin. Cuman dia, gue berpikirnya karena dia kesurupan, kenapa? Berpikir positifnya bahwa, ini softtek belum dibersihin. Udah, dia ngasih tahu itu doang. Oke. Terus satu lagi Bang, yang masalah nyasar muterin itu aja tuh sampai 5 kali jalur habis dari Tanjakan Setan gitu kan. Menurut pandangan Bang Hendro saat itu tuh treknya kayak beda apa tiba-tiba ya udah muter-muter situ aja gitu loh. Sama, treknya sama ya kan, namanya gunung kan ya, treknya itu aja sama aja, bentuknya gitu semua. Baru cuma ada batu gede kan. Iya. Kalau itu ada batu gede di situ. Nah, gue patokannya itu, kok batu gede ini ketemu lagi ketemu lagi gitu ya Mas. Udah 5 kali ketemu ngerasa gitu. Muter tuh gara-gara ada patokan itu. Iya, makanya gitu gue berpikir kok batu ini ketemu lagi. Kan karena sempet gue tandain. Pas 2 kali gue ketemu, gue udah ngerasa aneh gitu, gue tandain. Ketemu ada tandanya lagi gitu. Dan di batu itu lagi. Iya, makanya gue berpikir, wah ini diputerin gue nih di sini nih. Gitu. 5 kali. 5 kali ya. 5 kali. Nah, berarti pas muterin itu cuma dipendakin itu doang. Pendakian itu doang. Diputerin. Iya, itu doang. Selebihnya enggak pernah. Selebihnya enggak pernah. Keren juga sih. Nah, terus kira-kira menurut Bang Hendro nih kan pas baru datang ke situ kayak ada sosok kerajaan tuh orang ya tadi. Dan gue nggak tahu ya, setiap itu gue 2 kali pendakian ditemuin kerajaan gitu. Itu di situ terus. Sosoknya yang dengan yang sama. Dengan yang sama. Enggak, kerajaan yang maksudnya penjaga kerajaan cuma sekali. Kalau tembok kerajaan 2 kali. Posisinya sama. Posisi sama. Bentuknya juga sama. Bentuknya sama. Tapi belum masuk ke sana. Belum. Jangan sampai deh. Jangan sampai. Yang tahu pas ini ada pintu tuh. Kemarin kagak ada, masuk gitu kan. Iya kan. Terus besok ada pintu gitu kan. Terus gue masuk kayak gitu. Nyari pinggirin terus ke 2 kali sebelum pendakian yang ini, gue sempat ditemuin. Nah, pas pendakian ini kan seterusnya kan sebelumnya pendakian ini ketemuin tuh. Pendaki nggak pernah ketemu. Pas pendakian ini baru ketemuin lagi. 2 kali. Lokasi juga sama. Lokasi sama. Gokil juga sih. Tinggal nyari pintunya tuh Bang. Nyari pintunya. Masuk kena ada apa sih dalam gitu kan. Bagi rokok kan. Siapa tahu dalam ada Bang. Kita bisa ngerokok kan. Oke. Tapi Bang, sebelum ditutup nih Bang videonya, kira-kira Bang Hendro punya pesan ngasih Bang untuk teman-teman semua, atau mungkin kira-kira apa nih hikmahnya gitu Bang dari pendakian yang namanya gunung
jangan suka meremehkan alam. Anggap gunung itu bagaikan rumah kita sendiri gitu. Ya sampah lah atau apapun kita bawa balik lagi. Jangan kita membuang sampah di gunung itu, dan kita cintain alam, ya kita akan berbaik lagi, alam mencintai kita gitu kan. Karena seolah-olah gini, beranggap bahwa lu ke rumah orang atau lu ke rumah saudara, sopan santun kan kita harus jaga gitu kan. Walaupun itu kita kadang di rumah sendiri pun juga kita harus jaga kan sopan santun. Nah gunung itu seperti itu gitu. Jadi ketika lu datang ke gunung dengan cara sopan santun lu, ramah tamah lu, ya dijaga semua gitu. Makanya setiap kita naik kalau ketemu pendaki lain kan, mari Kang, mari Bang, mari Bang. Nah itu kan namanya ramah tamah kan gitu. Nah kayak gitu yang harus. Oke, kalau Amel juga sama nih, cinta sama alam. Tapi kata alam, gue manggung, lo nggak nonton lo. Alam Badukun Bang. Alam Badukun ya kan. Kalau cinta sama alam nggak naik gunung Mel, kagak Bang, gue kan yang alam Badukun Bang. Oh pantasan. Sesuai juga si Amel ya. Oke, jadi intinya itu tadi kalau gue garis bawain apa, jangan buang sampah walaupun sedikit pun gitu Bang ya. Terus menjaga alam itu sendiri gitu Bang ya. Terus jaga apa namanya yang tadi, adab terhadap tumbuhan, adab terhadap ya pendaki di situ, adab terhadap ya walaupun hewan situ, dengan gitu ya. secara yang kita ketemu mistis pun juga kita tetap ramah aja gitu, biarin aja gitu. Iya, karena ya udah hidupan kita ya, Bang ya, nggak mungkin akan jadi crash gitu Bang ya. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak nih Bang Hendro nih udah meluangkan waktunya datang ke sini, dan kita doakan supaya Bang Hendro sehat selalu Bang ya. Ya, panjang umur, murah rezeki, begitupun juga teman-teman semua yang nonton di sana nih. Oke. Mungkin karena udah nggak terasa udah 1 jam lebih Bang ternyata Bang ya. Gue tutup dulu kali Bang ya. Ya, tutup aja. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Hendro ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki gunung gede ataupun ke gunung yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Makasih banyak Bang Hendro. Sama-sama. Alhamdulillah. Bungkus.